Susah hidupnya, cicilannya banyak, banyak utang sama orang. Wah, pokoknya orangnya susah. Ngadu sama Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, gimana ini? Saya susah. Coba ajarkan saya sebuah amalan. Nah, sekarang ada penjelasan yang lebih. Tadi kan bahasannya orang masuk rumah baca Qul huwallahu ahad. Sebelum saya baca di dalam hadis ini, ada sebuah riwayat sahih dari Rasulullah SAW menerangkan bahwa ada salah seorang sahabat yang mana dia itu mengadu kepada Rasulullah kesulitan hidup. Yashtaqi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-faqah. Dia orangnya sulit kehidupannya, cicilannya banyak. Kenapa Pak? Cicilannya banyak tuh. Susah hidupnya, cicilannya banyak, banyak utang sama orang. Wah, pokoknya orangnya susah. Ngadu sama Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, gimana ini? Saya susah. Coba ajarkan saya sebuah amalan. Maka diajarkan oleh Rasulullah SAW sebuah amalan. Apabila kamu masuk ke dalam rumah, maka berikanlah salam kepada penghuni rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu ketika ke rumah ternyata kamu tidak mendapati orang-orang ada di rumah, maka berilah salam kepadaku. Bagaimana salam kepada Rasulullah? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya mau tanya ini hadirin, ini ada sesuatu faedah penting ya. Sebelum saya lanjut, kenapa kalau kita itu salam kepada Nabi pakai assalamu alaika? Kenapa? Kenapa kita itu? Kan assalamu alaika itu artinya apa? Keselamatan bagimu, bagimu, Anda, iya kan? Assalamu alaika. Saya mau tanya, Nabi ada di depan kita enggak? Assalamualaikum. Keselamatan bagimu. Mu ini kan artinya berhadapan dengan kita. Harusnya keselamatan bagi Nabi. Assalamu alaihi, gitu loh. Karena Nabi kan tidak bersama kita, tidak berhadapan dengan kita. Sedangkan kalau kaf itu domirul mukhatab, artinya lawan bicara langsung. Assalamu alaika. Kenapa kita tidak baca assalamu alaihi seperti para nabi? Nabi Adam alaihi salam. Assalamu ala nabi. Tapi untuk Rasulullah SAW, bahkan di dalam sholat kita itu tetap memakai domirul mukhatab. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kenapa hadirin? Karena Rasulullah SAW itu Nabi yang diberikan keistimewaan oleh Allah, bisa menjawab salamnya umat-umatnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi meskipun beliau sudah berbeda alam, sudah di alam barzakh, semua salam kita akan disampaikan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah membalas salamnya kita. Itu yang membedakan Rasulullah dengan yang lain. Makanya ketika di dalam hadis dikatakan fa inna taslimakum yablughuni. Atau di dalam riwayat lain dikatakan tidak ada satupun, ya, yang artinya tidak ada satupun dari umatku yang mengirimkan salam kepadaku illa raddallahu alayya ruhi, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengembalikan rohku. Allah mengembalikan rohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, ini mungkin ada yang bertanya-tanya ini. Allah mengembalikan rohnya Kanjeng Nabi. Berarti kalau kita bilang assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, berarti rohnya Nabi apa? Dikembalikan oleh Allah. Rohnya Nabi dikembalikan oleh Allah. Tapi kata Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habasyi,
Maksud dari ruh di sini bukan ruh, akan tetapi halatun minar ruh, keadaan ruh. Apa itu keadaan ruh yang dimaksud di sini adalah an-nutqu, yaitu Rasulullah mampu untuk berbicara meskipun beliau sudah di alam barzah. Berbicara untuk apa? Membalas salam-salam umatnya. Ngaten nggih? Adapun ruhnya Nabi Muhammad SAW selalu bersama jasadnya, kata para ulama. Karena kalau kita bilang begini, kata Imam Suyuti, ketika misalnya kita bilang Rasulullah SAW, ketika kita kirimkan salam kepadanya, Allah masukkan apa? Ruhnya ke dalam jasadnya. Kalau misalnya orang tidak ada yang salam kepada Rasulullah 1 detik, berarti ada orang yang salam, dimasukkan kemudian dikeluarkan lagi. Halo? Halo? Fokus. Kalau kita bilang misalnya yang dimaksud di sini adalah ruh, beneran ruh yang dimasukkan oleh Allah, berarti ketika ada orang yang berkirim salam, assalamu alayka ayyuhan nabi, Allah masukkan ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam jasadnya. Kemudian apa? Dicabut lagi. Nanti ada yang salam lagi, dimasukkan lagi. Halo. Kemudian nanti dicabut lagi. Kemudian ada yang salam lagi, dimasukkan lagi. Halo. Paham gak? Ini kira-kira menyiksa atau gimana ini? Kata Imam Suyuti, ini menyiksa. Kalau kita artikan ini bahwa Rasulullah SAW itu ruhnya yang dimasukkan kemudian dicabut lagi, kemudian dimasukkan, ini menyiksa. Jangankan berkali-kali, sekali aja kita dicabut ruhnya itu nauzubillahi min dzalik, apalagi berkali-kali. Makanya yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis ini, kata Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi, yang dimaksud adalah halatun minar ruh, yaitu keadaan ruh. Keadaan ruh maksudnya apa? Mampu untuk berbicara, yaitu menjawab salam umatnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya itu hadirin, kita pokoknya meskipun belum mendengarkan langsung jawaban salam Rasulullah, wajib bagi kita untuk meyakininya. Tetap yakin nggih? Dengan salam, saya nggak dengar salam jawabannya, sudah tetap yakin. Karena itu bagian dari keyakinan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini tadi dari hadis itu dikatakan, barang siapa yang masuk ke dalam rumah maka sampaikanlah salam kepada penghuni rumah. Kalau misalnya di dalam rumah tidak ada penghuninya, maka kirimkanlah salam kepadaku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa? Kemudian bacalah surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Ini ada hadisnya. Bagi orang yang kere, yang melarat, yang susah hidupnya, mengamalkan ini. Jadi masuk ke dalam rumah, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak ada orang di rumah, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian baca Qul huwallahu ahad berapa kali? 3 kali. Itu ada hadisnya. Riwayat lain mengatakan cukup 1 kali. Ya kalau jenengan misalnya capek 3 kali ini kebanyakan, ya sudah 1 kali mawon. Setunggal mawon nggih. Setunggal apa bisa. Insyaallah nggih. Nah, di sini ada penjelasannya. Apa yang akan didapatkan bagi orang yang membaca surat Al-Ikhlas saat dia masuk rumah? Dikatakan di dalam riwayat ini, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas ketika dia masuk ke dalam rumah 1 kali, burika alaihi, maka Allah akan memberkahi dirinya. Amin Allahumma. Amin. Wa man qara'aha marrataini, dan barang siapa yang membacanya 2 kali, burika alaihi wa ala ahli baitih, maka dia akan diberkahi oleh Allah. Begitu juga dengan penghuni rumah. Jadi kalau baca 2 kali, bukan cuma dia yang dapat manfaat, orang yang ada di dalam rumah juga dapat manfaat. Wa man qara'aha thalathan, dan barang siapa yang membacanya 3 kali,
burika alaihi wa ala ahli baitihi wa jiranihi. Maka dirinya akan diberkahi oleh Allah, penghuni rumahnya akan diberkahi oleh Allah, bahkan tonggo-tonggonya juga akan diberkahi oleh Allah. Ini namanya dermawan secara tidak langsung, Pak niki. Jenengan tidak punya apa-apa sekarang, ya sudah, amalkan ini, insya Allah hidup jenengan diberkahi oleh Allah. Yang susah insya Allah diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kemudahan dalam hidup, diberikan kekayaan yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi kalau jenengan mau sendiri aja yang saya sendiri aja yang kaya, sudah sekali aja. Ngaten nggih? Saya mau kaya sendiri, ya berarti apa, bacanya berapa? 1 kali. Oh, tapi di sini saya lihat orang-orangnya dermawan semuanya, insya Allah. Kok aminnya kurang ikhlas itu? Dermawan semuanya, amin. Jadi kalau ngamalkan ini, insya Allah jenengan, keluarga, bahkan tonggo itu juga akan ikut mendapatkan barokah, ya barokah, ya diberikan kelebihan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian juga termasuk keutamaan dari surat Al-Ikhlas ini dikatakan man qara'a qul huwallahu ahad fi maradihi. Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad saat dia sakit, alladzi yamutu fihi, yang mana setelah sakit itu dia meninggal dunia. Sakit apa? Menjelang wafat. Sakit yang ya istilahnya sudah sekarat, kemudian dia membaca qul huwallahu ahad, la yuftanu fi qabrihi, maka dia tidak akan mendapatkan ujian di dalam kuburnya, lulus langsung. Amin Allahumma amin. Langsung, Pak, enak tuh. Tidak dapat ujian di dalam kubur. La yuftanu fi qabrihi, dia tidak akan mendapatkan ujian di dalam kuburnya. Wa amina min daqtatil qabri, dan dia akan aman dari himpitan kubur. Karena kubur itu saat orang masuk dihimpit dulu, dites dulu ini. Nah, tapi kalau orangnya soleh, banyak amal, termasuk dia membaca surat Al-Ikhlas sebelum dia wafat, maka kuburnya itu tidak akan menghimpitnya. Amin Allahumma amin. Wa hamalatul malaikatu yaumal qiyamah, dan para malaikat akan membawa dirinya pada hari kiamat bi akuffiha, dengan tangan-tangan mereka, hatta tujizahu sirata ilal jannah, sehingga para malaikat itu akan membawa orang ini melewati sirat hingga masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini biasa atau luar biasa Bapak-bapak ini? Luar biasa nggih Bapak Teguh? Biasa di luar. Jenengan baca qul huwallahu ahad saat sakit, itu akan diberikan kemudahan oleh Allah. Yang pertama apa tadi disebutkan? Selamat dari ujian kubur, selamat aman dari himpitan kubur, kemudian akan dibawa oleh para malaikat pada hari kiamat melewati sirat hingga masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, jangan jenengan bayangkan orang yang sakit itu seneng ngapa-ngapain. Yang coba jenengan sakit itu bisa nggak baca? Jangan baca, mau ngapa-ngapain malas nih Pak, berat. Apalagi ini sakit menjelang mati, Allahu Akbar. Itu jangan dibayangkan mudah. Maka karena itu sulit, balasannya luar biasa seperti ini. Dan itu akan didapatkan insya Allah oleh orang yang istiqomah selama hidupnya, membaca surat Al-Ikhlas. Kalau sudah jadi wiridnya, sudah jadi kebiasaannya, itu nanti saat dia sakit menjelang meninggal, itu insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama juga orang yang
di akhir hayatnya bisa mengucapkan la ilaha illallah, itu berarti orang yang selama hidupnya senang tahlilan. Amin Allahumma. Amin. Senang tahlilan nggih? Tapi tahlilan tidur. Pas la ilaha illallah tidur ya. Ini tidak dapat itu. Tapi kalau tahlilannya semangat, insya Allah saat sakratul maut la ilaha illallah. Amin Allahumma. Amin, amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Ini ada contoh dari salah seorang sahabat. Ini sudah jam berapa ini? Orang-orang Begalon udah senyum-senyum sama saya ini. Pak Teguh sehat, Pak Teguh? Alhamdulillah. Jadi ini saya tutup dengan ini insyaallah. Ada seorang sahabat namanya Muawiyah bin Muawiyah al-Muzani. Beliau itu saat meninggal dunia, beliau mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat Jibril memanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa menghadiri pemakaman dari Muawiyah bin Muawiyah al-Muzani. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat ingin menyolati sahabat ini, beliau melihat ada 70 shaf para malaikat di belakang beliau. Jadi selain para sahabat yang ikut menyolatkan, ada 70 shaf para malaikat. Dan dari para malaikat yang hadir adalah malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian ketika selesai dari sholat tersebut, kemudian sahabat ini dikebumikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, bima balagha Muawiyah al-Muzani hadil manzilah. Kok bisa sahabatku ini mendapatkan kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala hingga kalian wahai para malaikat ikut menyolatkan sahabatku ini? Maka malaikat Jibril berkata, qala yaqra'u qul huwallahu ahad qa'iman wa qa'idan. Orang ini semasa hidupnya, mau dia berdiri ataupun duduk, dia selalu membaca qul huwallahu raqiban wa masyian. Baik dia berkendara ataupun dia jalan, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi wiridnya. Makanya dia dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam riwayat dikatakan bahwa malaikat Jibril alaihissalam berkata, laqad kuntu akhafu ala ummatik, wahai Muhammad. Malaikat Jibril berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya aku sangat takut perihal umatmu ini. Hatta nazalat hadhihi surah fiha. Sampai turun surat Al-Ikhlas, maka ketakutanku itu hilang, kata malaikat Jibril alaihi salam. Wah, awal-awal malaikat Jibril takut. Kok berani ini manusia ini, apalagi umatnya Rasulullah SAW, kok ini berani? Umatnya kecil-kecil, ibadahnya malas-malas. Jadi malaikat Jibril itu takut dengan umatnya Rasulullah SAW. Sampai turun surat Al-Ikhlas, maka hilanglah ketakutan malaikat Jibril alaihissalam, dan beliau mengatakan, mahabbatuha tudkhilukal jannah. Cintamu terhadap surat Al-Ikhlas itu bisa menjadi sebab engkau dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu. Kita senang mawon, Pak, senang dengan surat Al-Ikhlas. Tapi ya senangnya ini bukan senang supaya bacaannya singkat.
Pas sholat kita ya rata-rata seneng kalau itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Pas sholat senengnya pas itu. Enggak, bukan itu maksudnya. Senengnya itu senang dengan surat Al-Ikhlas, karena di dalam surat Al-Ikhlas itu mengandung pembahasan tentang tauhidullah, tentang mengesahkan Allah. Kita senang dengan tafsirnya, senang ketika Allah Subhanahu wa taala diesahkan, Allah Subhanahu wa taala dipuji. Itu kita senang dengan hal itu, maka itu insya Allah menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Sampun nggih, matur suwun sanget. Ini akhiru sanah di majelis ini. Kita insya Allah berjumpa lagi besok nggih. Di majelis ini akhiru sanah, tapi akhiru sanah akhir sana di tempatnya Mas Ade nggih. Besok insya Allah. Jadi ini akhiru sana di tempat ini. Kita berdoa insya Allah kita berjumpa dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dan juga bisa memaksimalkan bulan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga setelah bulan Ramadan bisa kumpul lagi di tempat ini, di rumah ini, dengan penuh keberkahan, dengan semangat yang lebih baru lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat, dan kita tutup dengan membaca suratul Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa ila hadratin nabiyir rasul sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kama ballaghtana Rajab wa Sya'ban faballighna Ramadan waj'alna mimman qamahu wa shamahu imanan wa ihtisaban hatta nahwa bil ghufran wal 'itq minan niran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih banyak, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.